Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah taklim Ahad Subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini izinnya Allah, rahmatnya Allah mensilaturahimkan kita di Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita coba memahami ayat-ayat suci di dalam Al-Quran maupun perkataan-perkataan baginda Nabi di dalam hadisnya yang sahih, maka kita bisa menjumpai bahwa Islam ini menginginkan umatnya menjadi orang kaya. Islam itu sebenarnya tidak menginginkan umatnya menjadi orang miskin, menjadi orang melarat, menjadi orang yang papa. Tetapi Islam menginginkan kita umatnya menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang sejahtera, dan menjadi pribadi yang kaya. Misalnya, kita coba membaca di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Faiza qudiyatis salatu fantasiru fil ard wabtahu min fadlillah. Jika kalian sudah menunaikan salat Jum'ah, bertebaranlah di atas permukaan bumi. Jangan diem aja, jangan bengong aja, tapi keluar untuk apa? Mencari anugerahnya Allah, mencari, meraih yang namanya rizkinya Allah. Bahkan Nabi sendiri itu di dalam sabdanya menyebutkan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu orang mampu. Tangan yang di atas itu orang kaya. Itu makanya yang mampu, yang kaya lebih mulia daripada yang tangannya di bawah. Bahkan yang namanya zakat, ya, kan yang bisa membayar zakat itu adalah orang-orang kaya. Dan justru melalui zakat, orang-orang yang miskin diharapkan menjadi orang yang kaya. Ya, coba Ibu, saya tanya, mendingan punya laki kaya apa mendingan punya laki miskin? Tuh kaya. Ya beneran, tuh mendingan yang kaya daripada yang miskin. Nah, beneran ya. Itu kenapa? Ya karena kaya itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang juga adalah anugerah yang terindah. Bapak-bapak, saya tanya, mendingan orang miskin sabar
apa mendingan orang kaya syukur? Tuh kan, kalau bapak tuh. Jadi kalau bapak-bapak kita tanya, mendingan orang miskin sabar, apa mendingan orang kaya syukur? Semua sepakat mendingan orang kaya syukur. Kenapa? Karena kalau orang miskin sabar, itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau orang kaya bersyukur, baik untuk dirinya, dan dia juga kekayaannya itu karena dia bersyukur, maka kebaikannya jugaan buat orang lain. Pertanyaannya, Bu, udah kaya sih itu saya. Kalau Nabi Muhammad, kira-kira nih, orang kaya apa orang miskin? Kaya. Ini yang harus kita sepakati dulu. Ya, kata ibu-ibu, Nabi Muhammad itu orang kaya. Nah, buat bapak-bapak, Pak, kira-kira Nabi Muhammad itu kaya apa miskin? Kaya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu dagang dari umur 12 tahun. Bahkan Nabi Muhammad itu dagangnya bukan di dalam negeri. Nabi Muhammad itu dagangnya ke luar negeri. Kalau enggak ke negeri Syam, di utara Mekah, maka Nabi akan berdagang ke arah selatan, yaitu ke negeri Yaman. Itu makanya surat Al-Quraisy menggambarkan itu tuh. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaib. Kebiasaan orang-orang Quraisy kalau musim dingin dia dagangnya ke utara, ke negeri Syam. Kalau musim panas ya mereka berdagangnya, kalau musim panas, mereka berdagang ke utara, ke negeri Syam. Kalau musim dingin, mereka berdagang ke negeri Yaman. Di umur 18 tahun, Nabi menjadi pedagang yang mandiri. Tidak join. Ya, udah nggak join lagi. Tapi Nabi menjadi pedagang yang mandiri di umurnya yang 18 tahun, dan Nabi juga dagangnya tidak di pasar Hijaz di Mekah, tetapi Nabi berdagangnya jugaan ke luar negeri, ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Begitu Nabi umur 25 tahun, ya, berarti dari 18 ke umur 25 itu berapa tahun? 7. Setelah 7 tahun menjadi pedagang mancanegara, Nabi menikah dengan Khadijah. Berapa mas kawin Nabi waktu menikah dengan Khadijah? Mas kawin Nabi waktu menikah dengan Khadijah itu adalah 20 ekor unta muda. Harga satu untanya 50 juta. 50 juta kali 20, 50 juta kali 20, itu berapa ya? 1 miliar. Jadi mas kawin Nabi itu 1 miliar. Saya mohon maaf banget. Sekali-sekali saya mohon maaf banget. Kan ibu-ibu udah pada punya laki ini kan ya. Udah pernah menikah. Saya mohon maaf banget. Ada nggak yang pernah mas kawinnya 1 miliar? Iya, jadi itu logikanya di sana. Jadi Nabi Muhammad itu setelah 7 tahun berdagang ke luar negeri, menikahi Khadijah, mas kawinnya 1 miliar. Jadi betul Nabi Muhammad itu kaya. Udah 1 miliar. Ya, di sini aja nggak ada yang 1 miliar. Ada juga saya dengar. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat tempur.
seperangkat alat sholat dibayar tunai. Seperangkat alat sholat. Emang berapa harganya? Seperangkat alat sholat itu yang bagus banget aja, ya, yang semi sutra 1,5 juta. Ya kalau belinya di Tanah Abang ya 300.000. Bayangin mas kawin di kita 300.000 dan itu dipakai seumur hidup. Luar biasa sekali di Indonesia ini, ya, seperangkat alat sholat. Sedangkan baginda Nabi itu mas kawinnya adalah 20 ekor unta dan menunjukkan memang Nabi bukan orang miskin. Kemudian istirahat selama 3 tahun, kira-kira keuntungannya cukup nggak untuk hidup 3 tahun itu? Cukup. Jadi biar Nabi tidak berdagang, 3 tahun mah nggak ada apa-apanya. Karena Nabi sudah berdagang ke luar negeri itu sebanyak selama 19 tahun. Itu makanya jangan bayangkan Nabi kita itu seorang yang miskin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang doanya di dalam hadis sahih itu, Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku di hari kiamat bersama dengan orang-orang miskin. Itu yang dimaksud oleh Nabi miskin di sana adalah zuhud terhadap harta. Miskin yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah hidupnya Nabi itu sederhana. Nah ini yang nanti coba kita akan lihat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di Mesir itu ada tulisan karya ilmiah, judulnya adalah Amwalu Muhammad Kasban wa Nafaqan wa Taurisan. Kekayaan Nabi Muhammad dari hasil usaha, dari nafaqah, kemudian jugaan dari hasil waris. Dari mana sumber pendapatan Nabi Muhammad? Sumber pendapatan Nabi Muhammad itu memang ada 5. 1 dari ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Jadi kalau ada perang, maka ada namanya rampasan perang. Namanya ghanimah. Ya. Ghanimah itu tradisi perang tradisional hari itu, kadang mendapatkan 1.000 onta. Pernah mendapatkan 2.000 onta. Belum lagi emas, dinar, dirham, gandum, senjata perang, itu merupakan rampasan perang. Yang kedua, sumber kekayaannya dari fai. Fai itu adalah kalau ada negeri non-muslim tunduk kepada beliau Rasul, maka negeri yang dari non-muslim itu tanpa melalui peperangan, mereka tunduk, maka mereka memberikan, kalau sekarang namanya upeti. Ya, dia memberikan upeti. Dan itu jumlahnya besar sekali. Kalau tidak salah, ada sekitar 11 kepala negara di Jazirah Arab sebelum Nabi wafat itu tunduk. Ya, terutama melalui surat-surat yang Nabi kirimkan kepada penguasa-penguasa di Jazirah Arab. Jadi Nabi Muhammad itu khalifah. Nabi Muhammad itu kepala negara. Nabi Muhammad itu presiden. Nabi Muhammad itu adalah panglima. Bapak bisa bayangkan, Ibu bisa bayangkan, khalifah, presiden, kepala negara, panglima,
dan 12 negara, kepala-kepala kerajaan hari itu di Jazirah Arab itu sudah tunduk. Jadi apa istilahnya, anggapan Nabi Muhammad itu miskin sangat lemah. Orang dia kepala negara, orang dia presiden, orang beliau Rasul Khalifah, orang beliau Rasul itu adalah panglima perang. Nah, setelah Nabi Muhammad pindah ke Madinah, memasuki tahun kedua, Nabi sudah mulai memimpin pertempuran. Dan pertempuran pertamanya itu adalah perang Badar. Ya, ada berapa pertempuran selama Nabi berada di Madinah atau perang? Ya, yang disebut dengan ghazwah itu 27 kali. Jadi dari tahun kedua sampai dengan tahun ke-10 kan beliau Rasul wafat di tahun ke-10. Selama 8 tahun Nabi menjadi panglima secara langsung di medan pertempuran itu 27 kali. Namanya ghazwah. Kalau ghazwah itu perangnya Nabi langsung yang pimpin. Itu 27 kali. Kalahnya berapa kali, Pak? 1 kali. Di dalam perang Uhud. Jadi yang 26 kali menang, dan itu rampasannya tidak sedikit. Yang disebut dengan ghanimah. Ya. Yang ekspedisi, ya, jadi ekspedisi itu Nabi membentuk satuan-satuan angkatan perang yang mereka tugasnya adalah patroli, menjaga wilayah perbatasan, dan kadang-kadang melakukan penyergapan, ya, karena bisa membahayakan negeri Madinah. Itu sebanyak 38 kali. Namanya Sariyah. Perang yang tidak langsung dipimpin oleh Nabi itu sebanyak 38. Artinya selama 8 tahun Nabi berada di Madinah, Nabi berada di Madinah itu 10 tahun, tapi kan mulai perangnya di sekitar tahun kedua. Itu sebanyak 65 kali. Nah, peneliti-peneliti itu menghitungnya adalah dari ghanimah itu dari tahun kedua sampai dengan tahun ke-10, dan ternyata ini kekayaan baginda Nabi melalui penelitian Abdul Fattah Salman dari Mesir dan pernah dipublikasikan di Islam Digest, Republika Online. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada yang menghitung neraca perdagangan Nabi itu dari perdagangannya adalah 1.216.343 gram emas. 1.216.343 gram emas. Kalau sekarang, Bu, emas berapa? Segram. Sekarang emas segram berapa? 1.500.000. Kalau emas antam yang apa sih itu? Batangan, ya. Saya pernah tuh, Bu, pernah punya emas yang batangan begitu tuh, berat. Saya angkat berat banget di museum sono yang di kota tuh. Ya ada kan museum BI. Masya Allah, emas berat banget, saya angkat, itu bener itu emas batangan. Ya kalau orang melihat doang, saya mau udah ngelihat, udah ngangkat di museum BI. Anak-anak kalau jalan ke ke kota tua, suruh pada masuk ke museum. Biar tahu tuh duit modelnya. Ada yang dari kayu, ada yang dari daun, ada duit dulu bolong. Ya, ibu bapak sama ibu nggak ngalamin, ya sih gua nggak ngalamin. Dulu duit bolong tengahnya. Tahu tuh ngapa? Ada aja dulu. Ada tuh duit, soalnya tuh semua, ya. Mas antam
kemarin itu 1.600.000 punya Mas Antam itu. Nah, neraca dagang Nabi ini kalau dirupiahkan dikali 1 juta saja, maka ditemukan angka 1.216.343 juta. Baru dari neraca dagangnya Nabi saja sudah 1,2 triliun. Ada di sini yang punya duit 1 triliun. Saya mohon maaf banget. Ya. Makanya jangan pada sombong. Sekaya-kayanya kita, duit kita mah nggak ada 1 triliun. Ya, sesombong-sombongnya kita nih, belagu banget. Ya, sombong, agak punya duit 1 triliun. Ya, anggap aja tuh kalau ada orang kan kalau baru jual tanah, bis gusuran, belagu, wah ngomong, lalu gue beli. Orang baru gusuran, ya biasa itu. Padahal itu mah monyet, baru belajar pakai baju, ya. Kagak ada duit kita triliunan. Ini Nabi Muhammad 1,2 triliun dari perputaran uang yang Nabi berdagang tadi itu dihitung, Pak. Kalau dari pembiayaan, kalau bahasa sekarang tuh namanya investasi dan sedekah. Jadi makanya saya bilang Nabi Muhammad itu kaya, sedekahnya itu yang banyak benar. Nih Pak, di depan rumah Nabi, kalau nanti pada pergi haji dan pergi umroh, itu di ujung daripada makam Nabi, itu ada beranda tuh. Dia ada semacam etalase Al-Quran, kalau sekarang tuh. Itu kalau dulu itu tempatnya ahlus suffah. Jadi sahabat-sahabat yang tidak punya rumah, sahabat-sahabat yang hidupnya sederhana, sahabat-sahabat yang musafir dari Yaman, dari mana-mana gitu. Itu tuh ngumpulnya tuh di situ tuh. Di depan rumah Nabi itu. Maka mereka menjadi ahlus suffah. Siapa yang jamin makannya? Rasulullah tiap hari. Jadi Rasulullah nggak mungkin miskin. Orang sebanyak itu. Bisa 100, bisa 200. Makannya dijamin oleh keluarga Rasulullah. Ya. Jadi Nabi, nih sedekahnya Nabi ini dihitung. Ya. Nabi itu pernah memberikan wakaf 15 bidang tanah. Jadi Nabi di dalam hidupnya di Madinah itu Nabi mewakafkan 15 bidang tanah, yang satu bidang tanahnya itu dihargakan 25,5 kilogram emas. Kilo. Bukan gram, kilo. Bukan 25 gram. Nabi berwakaf itu 25,5 kilogram emas. Jadi kalau dikitakan itu tadi 1 juta aja, maka wakaf Nabi untuk bidang tanah itu ya bisa sekitar 2,5 miliar. Banyak ya, luar biasa ya. Jadi kayaknya hanya orang kaya dah yang bisa berwakaf sebanyak ini ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rumah Rasulullah itu ada berapa? Yang Nabi bangun rumah. Istri Nabi ada berapa? Ya, istri Nabi itu ada 11, tapi yang kita artinya yang dibangunkan rumah di sekitar Madinah itu ada 9. Jadi rumah itu 9. Rumah Aisyah 30 tahun setelah Nabi yang mulia wafat, dibeli oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Rumah Aisyah itu seharga 15 miliar. Jadi rumah Aisyah ditawar oleh Muawiyah itu 15 miliar. Kali 9 sekitar 135 miliar. Ya, jadi banyak beliau Rasul, bahkan istrinya, rumahnya itu pernah dibeli seharga itu.
Mohon maaf, ibu-ibu ada yang rumahnya 15 miliar. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa Rasulullah itu kaya ya. Jadi Rasulullah itu kaya. Dari mana kekayaannya? Tadi dari ghanimah. Berapa hak Nabi dari ghanimah? Kalau lihat surat Al-Anfal, dalam surat Al-Anfal itu kan waktu perang Badar, ini perang Badar, musuh kan 1000, umat Islam tuh 300. Tadinya itu nggak ada yang tahu Pak kalau musuh itu 1000. Siapa yang tahu musuh itu 1000? Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah kan nggak ada, ini musuh sebenarnya berapa sih? Maka Rasulullah hanya tanya yang tukang motongin kambing buat orang-orang kafir Quraisy itu. Ya, kan ditanya oleh Rasulullah, berapa jumlah pasukan yang berasal dari Mekah? Dia nggak mau jawab, ya, karena dia bagian dari pasukan dari Mekah. Tapi memang Rasulullah itu cerdas. Saya sudah bilang Rasulullah itu sangat cerdas, paling cerdas, bahkan sangat cerdas. Maka Nabi, ya sudah kalau kamu nggak mau ngasih tahu saya berapa jumlahnya, berapa ekor kambing dipotong untuk makan pasukan Mekah itu. Ya, dia katakan 10 orang, 10 ekor dipotong setiap makan. Maka kata Rasulullah, kalau begitu musuh jumlahnya 1000. Ya, jadi Nabi mengkalkulasi jumlah yang makan untuk 1 ekor kambing. Ya, itu katanya salah satu bentuk kecerdasan Nabi itu adalah kecerdasan numbering, kecerdasan mengangka-angka, kecerdasan menghitung-hitung. Itu adalah kecerdasan yang salah satu yang dimiliki oleh Rasulullah. Karena Rasulullah punya kecerdasan, jadi ada itu psikolog Amerika kan membuat bagan ya. Kalau orang cerdas itu punya 7 indikator. Ya, 1 memori, 2 numbering, 3 verbal, itu ada 7 itu. Dan yang 7 itu setelah ditempelkan kepada Rasulullah, semuanya lengkap sekali kecerdasan Rasulullah, dan salah satunya itu di numbering itu. Ya, Bapak dan Ibu, nah di perang Badar itu kan rampasan perangnya banyak, belum ada aturan. Para sahabat berebut tuh untuk perang Badar. Dan Rasulullah hanya mengambil bagiannya 1, yaitu pedang Zulfikar. Jadi kalau kenal pedang Zulfikar, itu adalah hasil dari rampasan perang di dalam perang Badar, dan Nabi hanya mengambil pedang itu 1. Ya, yang lainnya ada yang dapat emas, ada yang dapat perak, dapat unta, segala macam. Tetapi Rasulullah hanya mengambil yaitu pedang yang namanya pedang Zulfikar. Saya udah pernah lihat tuh pedang Zulfikar dan pernah megang. Tapi duplikatnya di toko buku Wali Songo. Kalau tahun-tahun 94, 95, 2000, toko buku Wali Songo di Senen itu tenar betul tuh. Karena di dalamnya ada duplikat pedang Zulfikar yang matanya itu ada 2 di ujungnya. Ya, dan orang boleh melihat dan boleh menyentuh gagamnya. Ya, itu pedang yang Nabi ambil dari ghanimah di perang Badar. Karena setelah itu turun surat Al-Anfal, ghanimah itu hak Rasulullah adalah 1/5. 1/5 itu banyak. Dan kalau buku Dr. Ain Al-Qarni, biar Nabi mendapatkan 1/5, masalahnya adalah setiap Nabi mendapatkan 1/5, Nabi langsung panggil anak-anak yatim, orang-orang miskin, atau sahabat yang membutuhkan. Siapa di antara kalian ya yang membutuhkan buat dagang, buat bayar utang, buat biaya hidup, silakan ambil. Nah, itu dari ghanimah tuh. Jadi haknya Nabi memang habis, tapi dihitung, dicatat betapa banyaknya hak Nabi itu, tapi habis buat umat Islam. Itu makanya saya nggak heran ketika Rasulullah wafat misalnya, baju perangnya saja itu masih digadai. Karena tadi haknya habis. Ya, Rasulullah itu
begitu dermawannya, jadi setiap dapat itu habis dibagikan lagi. Selama masih ada yang minta, padahal ini udah habis nih, tapi yang minta tuh masih ada. Nabi nggak bakalan nolak kalau masih ada yang minta. Biasanya Nabi langsung panggil sahabatnya. Kamu minta sama Abu Bakar, tapi saya yang berhutang kepada Abu Bakar. Selama masih ada yang minta. Nggak ada orang yang model begitu. Masih ada yang minta, barangnya habis, minta sama Abu Bakar, tapi saya yang hutang. Luar biasa sekali itu dermawannya Rasulullah. Jarang. Bahkan saya sulit menjumpai orang yang seperti ini. Bahkan kita punya nih, saudara minjem. Kira-kira bilang ada enggak? Nah, Rasulullah udah nggak ada, masih disuruh ke yang lain. Itu makanya dia adalah paling dermawan. Ngapa kalau saudara minjem dibilang nggak ada? Karena kalau saudara minjem, itu sebenarnya bukan minjem. Ya, udah pada tahu ya. Saudara mah kalau minjem udah tahu itu bukan minjem. Ya, sebenarnya karena biasanya enggak dibalikin. Jadi Nabi memimpin pertempuran begitu dahsyatnya. Bahkan Romawi itu kan penguasa dunia. Persia penguasa dunia. Tapi dua penguasa dunia itu dihadapi oleh beliau Rasul. Bahkan sebelum Rasulullah wafat, sempat-sempatnya membentuk angkatan perang untuk melawan yang namanya Persia. Kalau Romawi, Nabi berhadapan. Itu maksud saya, Madinah itu kan kecil. Tetapi Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya untuk percaya diri, ya, dan kemudian berani meskipun menghadapi superpower dunia. Kira-kira kalau sekarang itu superpower dunianya adalah Amerika dan Rusia. Sekarang, ya, mereka yang sekarang memiliki hak veto paling luar biasa di PBB, Amerika dan Rusia. Dan tanggal 7 hari Rabu, salah satu kota terbesar di Amerika, namanya apaan sih itu? Los Angeles. Ya, kalau di sini Lenteng Agung. Saya mohon maaf, kalau bahasa Inggrisnya Los Angeles itu artinya apa? Lost apa lost? Hilang, kagak ada. Angel, malaikat. Kota itu memang dari sejak berdirinya mendekritkan bahwa malaikat itu tidak ada. Ya, makanya namanya Los Angeles. Kalau tanggal 7 hari Rabu, hari Minggu itu berarti tanggal 4 Januari di Los Angeles itu, di sebuah gedung mewah, ada polling. Artis-artis tenar di dunia, di polling itu adalah apakah Tuhan itu benar-benar ada? Hasilnya Tuhan tidak ada di hari Minggu itu. Ya, jadi sebelum kebakaran dahsyat itu, sebenarnya ada peristiwa mereka mengambil jajak pendapat artis-artis top dunia kan tinggalnya di situ tuh, Pak. Artis-artis top dunia itu. Makanya jadi rameh itu karena itu rumah yang kebakar itu rumah-rumah artis. Jadi apa istilahnya 3 hari sebelumnya ada polling tentang tidak adanya Tuhan, dan sebelumnya juga presiden terpilihnya ingin menerakakan Gaza. Luar biasa sekali. Dan ini udah hari yang ke-21. Api belum bisa dipadamkan. Ya, kalau nggak salah itu yang diungsikan itu udah 23.000 dan rumah mewah itu udah 12.000. Kerugiannya udah lebih dari 4.000 triliun. Luar biasa sekali, ya. Padahal saya sendiri itu suka nanya juga, namanya juga di WA.
Itu Superman pada kemana? Batman pada kemana tuh Batman? Spiderman. Pak, Bu, Superman, kalau Bapak nonton film Superman 4, itu sama matanya doang, api, beku. Superman kalau udah nyorot begitu, beku, bedung-bedung beku, pakai matanya. Ya, yang namanya Power Ranger, kalau udah bersatu, Bu. Lah itu api kebakaran pada kemana? Saya dikirimin. Kemarin saya ceramahnya di sono, di Al Murtado. Soal ini juga dikit ya. Karena lagi khutbah Jumat kan kagak boleh lucu. Kagak boleh lucu. Ya. Saya dikirimin video. Videonya adalah soal itu, apa, Kapten Amerika itu ternyata ada acara resepsi di Solo. Itu videonya begitu, ada resepsi di Solo. Kebetulan yang kondangannya pada pakai pakaian gituan tuh, ada yang pakai Spiderman. Ya, saya dikirimin tuh sama ketua masjidnya. Pantes aja Ustadz kagak mati-mati. Orang Batman-nya lagi kondangan di Solo gitu. Ada tuh, luar biasa Indonesia, Mbak ya. Ya, jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan itu adalah bagian daripada kebesaran dan kekuasaan Allah. Padahal udah gencatan senjata nih. Lah itu Israel ngebom aja. Emang kelakuannya begitu. Nih, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 623 Masehi, Nabi kan pertama kali tuh menginjakan kakinya di Madinah. Dan ketika Nabi menginjakan kakinya di Madinah, Nabi kan dikerubutin tuh sama suku Aus, suku Kahras, dikelilingin. Nabi disambut, dikelilingin, dan di antara yang mengelilingi itu kan ada orang Yahudi dari Banu Kainuqa. Ya, namanya Husain bin Salam. Husain bin Salam tuh merhatiin aja tentang Nabi Muhammad itu. Ya, ternyata nanti kita tahu Husain bin Salam itu nanti memang masuk Islam, dan ternyata dia keturunan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi cicitnya Nabi Yusuf alaihi salam itu ternyata Yahudinya adalah Banu Kainuqa, ya. Dan di sana begitu dia memperhatikan Muhammad, langsung dia mengajukan 3 pertanyaan. Ya Muhammad, kalau kamu bisa jawab, kamu benar Nabi. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab, kamu berarti Nabi omon-omon. Kata Husain bin Salam, Nabinya ngomong doang, bohong. 3-tiganya bisa dijawab oleh Nabi. Oleh Nabi. Maka dia tahu bahwa itu adalah Muhammad. 1, soal tanda-tanda hari kiamat. Nabi jawab, "Pannaru yahsuruhum minal masyriqi ilal maghrib." Tanda-tanda hari kiamat itu adanya api menggiring manusia dari timur menuju ke barat. Pertanyaan kedua, ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah. Ya Muhammad, apaan lauk pauk pertama penduduk surga? Kalau bukan Nabi nggak bisa jawab. Ya. Saya juga kalau belum baca hadis ini, saya juga nggak tahu kalau ditanya. Kira-kira apaan ya? Nggak tahu begitu. Tapi karena dia Nabi, dia langsung jawab. Ziyadatu kabdin minal khut. Ya, makanan penduduk surga yang pertama itu adalah hati ikan paus. Saya baru tahu, kata teman saya, tahu nggak kenapa Nabi bilang makanan penduduk surga itu ikan paus? Karena yang nanyanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu demen banget ikan. Ya, kata teman saya, coba kalau yang nanya orang Jawa Barat, bukan ikan paus katanya jawabannya. Nabi kan pinter banget. Ya, kira-kira apaan? Lalaban katanya. Suwe mati kata saya itu teman. Nabi, tapi memang orang Yahudi itu doyan banget ikan. Boleh buktiin dah kebudayaan orang-orang orang-orang Yahudi itu sampai hari ini mereka doyan ikan. Dan jangan lupa, orang Yahudi itu kalau makan ikan, pantangan makan palanya.
Pantangan mereka makan pala, nggak mau mereka makan pala ikan. Oh, kalau kita mah sampai pala teri ditelan. Ya, yang bikin suka pada lupa, emang apaan? Suka lupa. Sering makan pala ikan. Suka pada lupa. Ya bener. Lagi sholat. Baru sholat 2 rakaat. Ini gue berapa rakaat ya? Nah, itu kepala ikan yang dimakan itu. Ya, seringan. Orang Yahudi nggak mau dia makan kepala ikan. Dan mereka kalau makan, budayanya itu orang Yahudi selalu makan buah-buahan. Buahan dulu baru makan. Kalau kita makan dulu baru makan. Beda kita. Makanya bangsa paling cerdas itu adalah bangsa Yahudi. Ya. Dan pertanyaan ketiganya, kenapa ya Muhammad ada anak mirip sama bapaknya, kadang-kadang mirip sama ibunya? Ya. Hadirin sekalian, Nabi jawabnya enak banget jawabnya. Ya, iza sabaqo ma'ur rajuli ma'al mar'ati nuzi'al walad. Kalau air suami mendahului air istrinya, anaknya kayak bapaknya. Tetapi kalau air istri mendahului air suaminya, anaknya kayak emaknya. Langsung jatuh tersungkur, dan kemudian dia masuk Islam dan dia mengatakan dia Muhammad. Orang Yahudi semuanya pendusta. Orang Yahudi itu pembohong. Orang Yahudi itu pembangkang. Kalau nggak percaya, masukkan saya ke rumahmu, panggil itu Banu Nazir dan Banu Qainuqa, orang-orang Yahudi, suruh datang ke rumahmu dan tanya. Begitu mereka ngumpul di rumah Rasulullah, Rasulullah tanya sama mereka, hei orang-orang Yahudi, bagaimana pendapatmu tentang Husain bin Salam? Kan di dalam. Mereka bilang, itu tokoh kami, itu favorit kami, itu panutan kami. Ya, di orang-orang Yahudi itu idola kami. Ya, maka Nabi tersenyum dan mengatakan, bagaimana kalau aku katakan Husain bin Salam sekarang udah masuk Islam? Nggak mungkin. Ya, karena dia yang ngajarin kami ini, gak bakalan. Maka Rasulullah panggil, Husain, keluar. Begitu Husain keluar, Husain berkata kepada kaumnya, saya sekarang udah masuk Islam. Bubar semuanya. Ya, menganggap dia pendusta. Turun surat Al-Ahqaf ayat yang ke-10. Qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bih wa syahida syahidum min bani Israila ala misli fa amana wastakbartum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Nah, itu dia tuh Pak Haji Wage. Jadi memang orang Yahudi begitu kelakuannya. Dia udah gencatan senjata juga tetap aja dia mah pembangkang, pendusta, dan kemudian perilakunya adalah biadab. Hadirin sekalian, maka Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat dermawan. Bahkan pernah Nabi membagi-bagikan onta sama kepala suku. Ngebagiinnya nggak tanggung-tanggung, Pak. Bukan atu. Nabi pernah membagikan onta itu 100. Jadi kepala suku-suku itu Nabi bagiin 100. 100. Sehingga sahabatnya marah. Ya Rasulullah, kami-kami ini sahabatmu apa bukan sih? Gitu kata sahabat. Kenapa memang? Lah mereka dikasih 100 ekor onta, kami apa? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini adalah orang yang menyisakan kesenangan kita di dunia, ya buat akhirat. Sedangkan mereka menghabiskan kesenangannya di dunia dan di akhirat udah nggak ada sisanya. Ya, mana yang kalian inginkan? Apakah 100 unta bersama dengan kalian? Atau biarkan 100 unta bersama dengan mereka, sedangkan Rasulullah ada bersama dengan kalian. Udah pada nangis para sahabat. Ya. Jadi begitu Rasulullah. Apakah kalian mau 100 unta tapi aku bersama dengan mereka? Maka kata Rasul, tidak ya Rasulullah, biarkan unta buat mereka, yang penting engkau ada bersama dengan kami. Nah, jadi hadirin sekalian, beliau Rasul memang sangat dermawan. Nah, oleh karena itulah,
Kalau jadi orang kaya, kita harus bersyukur. Kalau jadi orang miskin, kita harus bersabar. Ya, sekarang buat bapak-bapak, mendingan miskin waktu muda, kaya waktu tua, apa mendingan kaya waktu muda, miskin waktu tua? Mau yang pertama apa yang kedua? Maunya yang ketiga. Ya. Mendingan muda miskin, tua kaya, apakah muda kaya, tua miskin? Mendingan tua kaya apa tua miskin? Tua kaya. Orang laki begitu tuh. Itu logika kita. Saya mah mendingan udah tua kaya. Ya. Tapi kalau orang perempuan nggak begitu logikanya. Beda dia. Kisah ini ditulis di kitab An-Nawadir. Syekh Ahmad Sihabuddin Al-Qalyubi. Ada dua suami istri soleh, soleha. Ya, kebetulan nama lakinya soleh, nama bininya soleha. Cakep banget. Ya, berdoa terus kepada Allah, ibadah terus, berbuat baik terus. Maka Allah berikan wahyu kepada Bani Israel, suruh dua suami istri itu milih muda miskin tua kaya atau muda kaya tua miskin. Tadi itu Pak, kalau kata lakinya, Umi, mendingan kita muda miskin tua kaya. Ya, kenapa? Karena waktu muda, Bapak masih bisa berusaha dan masih bekerja. Begitu tua kaya, senang dah kita. Tapi istrinya beda. Apa lu kata? Karena kalau istri beda logikanya. Iya. Iya, kalau muda miskin, tuanya kaya. Nah, kalau kita mati belum tua, kalau kata bininya mah. Mendingan kita masih muda kaya sehingga kita waktu muda bisa menuntut ilmu, bisa bantuin orang, bisa bersedekah ya daripada ya urusan tua kan nanti terserah Allah aja. Maka kata suaminya, dan memang suami selalu ikut ya keputusan istri. Ya udah kita ambil yang pertama saja, muda kita kaya, kita bisa bersedekah, kita bisa bantuin orang, kita bisa menuntut ilmu. Urusan tua mah terserah Allah saja. Ya, ternyata Allah mengabulkan, muda kaya, tua tetap kaya. Nah, itu ternyata benar Bu. Ya, mendingan muda kaya, tua jugaan kaya. Emang yang kagak enak, mati apes adalah muda kaya, tua miskin. Itu udah paling kagak enak Pak tua. Coba ngelihat aki-aki miskin. Aduh, udah kagak enak beneran. Ya, saya tahun 2004 saya pindah ke Pondok Terong. 2004 saya masih ingat itu, ada di situ gang Ceplik tuh. Saya masih ingat itu ada gang Ceplik. Di situ ada aki-aki umur 78. Udah sakit-sakitan di tempat tidur. Di tempat tidur sakitan. Mohon maaf, berak di situ, kencing di situ, makan di situ. Ya, 78. Masih ada yang mau jadi bininya. Saya juga bingung, masih ada yang mau aki-aki di tempat tidur udah berak. Masih ada yang mau. Begitu bininya meninggal, kan nggak ada yang ngurusin. Masih ada yang mau jadi bininya. Beneran. Nggak apa-apa, biarin Pak Haji. Tahu nggak ngapa? Pak Haji kontrakannya ada 15. Di tempat tidur berak masih ada yang mau aki-aki. Bener-bener dah. Kata dia nggak apa-apa, Pak Haji di tempat tidur jugaan, cuma sama anak-anaknya. Kalau nanti Pak Haji meninggal, yang 2 pintu itu buat saya. Sepakat? Sepakat. Ya, itu artinya apa? Aki-aki mah kalau punya duit masih ada yang demenin. Coba aki-aki. Kemarin siapa? Mohon maaf ya. Di seberang jalan. Kalau saya dengar-dengar mah ada yang meninggal di dalam kontrakan dan kontrakannya didobrak. Ya, belum lama ini ya, belum lama. Saya dengar-dengar doang.
Kalau nggak salah dulu juga orang kaya soalnya. Ya, jadi sekali lagi berusahalah Pak ya kita mandiri ya itu makanya nabung ya, nabung jadinya ada tabungan. Kata Luqmanul Hakim seperti ini. Maftaqara ahadun qattun illa asoba salasa hisolin. Orang itu nggak ditimpa kemiskinan kecuali dia menerima 3 kemalangan. Ini nggak enaknya jadi orang miskin kalau bahasa kita. Dan itu dia nasehatin sama anak-anaknya sebelum meninggal. Dia minta anak-anaknya bekerja, berusaha, mencari yang halal, jangan sampai menjadi beban orang lain, karena kalau orang miskin itu 3 yang nggak enak. 1, ya, rokotuddin, kata dia. Kalau orang miskin itu lemah di dalam hal wibawa agama. Jadi kalau orang nggak punya duit, itu lemah sekali wibawa agamanya. Tapi kalau orang punya duit dan dia beragama, enak banget ngeliat orang kaya ibadah. Punya dia ibadah. Sholat berjamaah. Begitu sholat berjamaah dia nanya, ya, ini masjid kurang dingin nih. Tuh kalau orang kaya. Bagaimana kalau di sono pasang AC? Sono pasang AC, sini pasang AC. Orang kaya dibawanya. Tuh kalau dia nunjuk begitu tuh, dia mau beliin. Orang kaya dong, pasang yang baru tuh. Sono pasang yang baru. Panggil dia. Coba kalau orang kagak ada duitnya. Sholat ibadah sini masjid. Gerak nih. Dia nunjuk. Sono. Kagak ada duitnya ditakut sama pengurus. Nunjuk aja lo. Ya, duit kagak. Ya, tuh beda. Beneran orang punya duit sama orang kagak punya duit mah beda. Orang beragama mah kalau punya duit enak banget. Wah ya nih. Belum. Mau nggak? Lah mau. Disuruh pergi aja. Ya Allah, orang kaya enak banget ya. Mergiin aja enak banget. Ustaz nomor rekeningnya berapa? Langsung ditransfer. Orang punya duit mah enak. Begitu ya Bu Haji ya. Lah berangkat haji, lah orang kaya. Begitu ya. Jadi emang wibawa orang. Nih, saya dulu pernah melamar ke rumah Rias Rashid di Cinere, situ rumahnya kaya dulu, rumahnya Rias Rashid waktu itu menteri zaman itu. Waktu musyawarah mau berangkatnya di situ tuh, mau ngelamar jadi anak laki, mantu-mantu pada ngumpul, semua nih mantu-mantu pada ngumpul. Apa yang bisa saya berikan Bapak? Ya, karena mohon maaf ya, itu mas kawinnya aja gunung. Yang mas kawinnya gunung. Wah, di Tasik mas kawinnya gunung. Belum emasnya. Itu mantu-mantu yang pada kaya. Apa yang bisa saya bantu Pak? Yang miskin mah mantu minggir, Som. Di pinggiran. Astagfirullah mantu ya. Yang miskin mah, saya mah terserah. Saya mah ngikut aja. Beda orang kaya mah beneran dah ya. Dan jadi bener itu kata kata Luqmanul Hakim ya. Yang kedua, orang tuh kalau tidak berharta, kata dia itu adalah zihabu aklin. Akalnya kurang sempurna. Kalau orang nggak ada harta itu, kadang-kadang akalnya kurang sempurna. Beneran ya. Dibayar cepet, nyoblos. Dikasih beras, nyoblos. Jadi akalnya kurang. Ya. Emang yang hebat cuma Jakarta doang. Di tempat lain mah berubah. Di Jakarta mah kagak. Paling itu kenapa? Tingkat rasional orang Jakarta itu keren. Ya, hebat. Dan yang ketiga, ini nggak enaknya. Zihabu muru'ah, kata Luqmanul Hakim. Orang yang miskin itu memang suka hilang harga dirinya. Maka Nabi mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufro. Kadang-kadang orang yang miskin itu jatuh kepada kekufuran. Itu makanya
Kalau kita lihat Abu Bakar kaya benar, Umar kaya benar, Utsman kaya benar, Imam mazhab yang empat itu kaya benar, Imam Syafi'i kaya, Imam Malik kaya, Imam Abu Hanifah kaya, luar biasa sekali. Ya, bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, yang namanya ulama tasawuf, bintangnya tasawuf, ahli sufi, kayaknya juga minta ampun. Nah, oleh karena itulah nggak boleh kita bilang saya mah miskin, nggak apa-apa dah, nabi saya aja miskin. Enggak, nabi kita kaya luar biasa, cuma hidupnya sederhana, dan nabi adalah orang yang sangat dermawan, sehingga ya yang ada di bayangan kita itu nabi tidak berharta. Sebenarnya berharta, cuma hartanya tadi diberikan buat kaum muslimin, karena yang seperlima itu memang nabi bagi buat dirinya, istrinya, fakir miskin, dan anak-anak yatim. Jadi memang habis, tapi secara hak dihitung, nabi kita itu memiliki kekayaan yang banyak, kekayaan yang besar. Kalau kata orang sekarang mah udah freedom financial. Jadi nabi sudah sampai pada tingkatan freedom financial. Jadi udah merdeka dengan yang namanya keuangan. Ya, kalau kita kan masih nyari uang receh. Itu masalahnya, kita masih kebebanan dengan yang namanya dunia. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf sekali lagi, karena parkiran mobil itu sepertinya berebutan, berat sekali parkir agak lama di sana, jadi saya mohon tidak ada tanya jawab, karena harus segera keluar dari gang itu, ya, jadi harus segera keluar. Saya itu makanya sekarang kalau hari Jumat ngajar di Al-A'raf aja, saya nggak bawa mobil, selalu bawa motor, karena saya itu orangnya paling nggak bisa ya. Waktu maulid di Al-A'raf itu, mobil saya udah parkir betul di ruko. Ada orang mobil di belakang, kan saya nggak bisa keluar. Kalau saya nggak bisa keluar udah jam 12 malam, nggak bisa keluar. Saya cuma megang doang, itunya apa sih, sennya doang saya pegang. Rupanya orangnya datang. Ngomongnya kagak enak bener. Saya tuh nggak bisa digituin orang tuh ya. Gimana sih orang kalau di jalanan ngomong suka goblok, tolol, ya. Nah itu saya tuh nggak bisa tuh gitu begitu tuh, paling nggak bisa. Makanya tadi saya lihat nih kita nggak bisa lama di parkiran seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi, apalagi kita sedang ada acara, jadi lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.